Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat Sumeneb siang ini di program Indonesia Sehat. Dan tentunya mendengar saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang juga menemani Anda. Dan ini kesempatan bagi Anda yang barangkali ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Kita akan banyak berbincang soal tuberkulosis ya. Nah, ketika berbicara gejala awal TBC yang paling umum, biasanya yang kita kenal dan kita tahu begitu ya, ketika batuk berdahak terus-menerus selama lebih dari 2-3 minggu dan seringkali juga disertai demam ringan, terutama malam hari, keringat malam dan aktivitas, termasuk penurunan berat badan drastis dan nafsu makan hilang, lemas hingga batuk berdarah. Namun kita akan banyak bahas kemudian bagaimana gejala yang dimaksud, termasuk juga penjelasan dengan penyembuhan, cirinya dan sebagainya dengan hadirkan narasumber di kesempatan lewat Indonesia Sehat. Saya telah bersama dengan Dr. Muhammad Muhlis SPP, beliau adalah dokter spesialis paru mendengar. Saya sapa, Assalamualaikum Dr. Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali ini bisa menemani pendengar ya lewat Indonesia Sehat. Nah, barangkali dokter ketika kita berbincang tentang mengenali gejala awal TBC sejak dini ya, sebelum banyak membahas tentang hal itu, barangkali dokter bisa sedikit memberi gambaran dulu nih, apa sih sebenarnya TBC dan gejalanya begitu. Silakan dokter. Oh iya, kamerain. Oke, terima kasih Mbak Ririn ya saya panggilnya. TB ini menjadi permasalahan global dunia dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini. Seperti itu. Ya. Sejauh ini juga dari data yang dokter sampaikan tadi, penularannya di masyarakat bagaimana, dokter? Ya, spreading atau penularannya itu sangat masif ya. Terutama ini berkaitan dengan adanya kontak erat yang tinggal satu rumah, yang banyak yang kelompok-kelompok beresiko, termasuk kami ini tenaga kesehatan juga beresiko di warga binaan lapas gitu ya. Warga binaan juga itu juga banyak, pondok pesantren, sekolah itu juga kita bekerja sama dengan pondok dan dinas pendidikan tentunya untuk melakukan cek kesehatan gratis. Dengan adanya CKG itu pemerintah juga membuat program di mana aktif case finding ini diperluas sampai ke daerah dengan adanya bantuan X-ray mobile gitu.
X-ray mobile yang bisa kita bawa kemana-mana untuk men-screening TB yang ada di masyarakat. Nah, Jadi karena penularannya sangat cepat dan masif, memang tidak bergejala seperti halnya COVID langsung gitu ya. Karena COVID itu kan virus, sedangkan TB ini bakteri. Jadi kalau kita bicara tentang inkubasinya, masa inkubasinya akan lebih lama daripada virus. Kalau virus itu bisa hitungan jam ataupun menit tertular. Kita duduk sama siapa yang sakit COVID, misalnya seperti kemarin itu kan kita sudah bisa belajar banyak iya. dari COVID. Kalau TB itu masa inkubasinya lama. Ada yang sampai bertahun-tahun baru muncul. Tergantung dari kontak eratnya dengan si penderita TBC atau sumbernya yang sakit TBC. Penularannya yang paling sering ya dari droplet, yaitu Iya. percikan dari ludah ataupun orang berbicara, bersin, itu sangat banyak. Dan itu kita tidak bisa antisipasi kalau sudah dalam satu ruangan kontak erat gitu ya. Rekan kerja atau tempat pendidikan gitu. Yang dimana semua orang banyak berkumpul di sana. Ini yang kemudian kadang oleh masyarakat kita dianggap sepele, dokter. Karena Ya. padahal masif dan itu ya penjelasannya dari dokter tadi bahkan banyak Ya. begitu. Tapi karena inkubasinya yang cukup lama sehingga kadang masyarakat jadi abai. Nah, ini barangkali dokter bisa jelaskan dulu gejalanya nih, dia biar kita masyarakat lebih waspada terhadap tuberkulosis. Kalau dari gejalanya itu yang ada tanda-tanda cardinal sign ya, tanda-tanda pentingnya. Batuk yang lebih dari 1 sampai 2 minggu, itu kita sudah harus waspada. Berat badannya yang sudah mulai menurun, terus ada nafsu makan yang sudah turun, dan waktu malam dia keringat dingin tanpa ada penyebab yang jelas. Itu sudah mulai kita harus waspada, apalagi sampai disertai dengan batuk berdarah dan sesak nafas. Sampai karena TB ini menyerangnya tidak hanya di saluran nafas ya. Di mana lagi? TB ini menyerang di seluruh tubuh. Ada namanya TB tulang, ada namanya TB ya di perikarditis atau di jantung, ada TB kulit. Dan itu kalau saya presentasi di balai desa, ke pondok pesantren, itu kami munculkan semuanya bahwasanya TB ini tidak harus yang orangnya juga batuk gitu. Tapi gejala-gejala seperti itu kadang juga membuat semuanya abai. Akhirnya ketemunya kalau sudah berat kondisinya. Sampai orang itu kondisi klinisnya badannya itu kurus sekali seperti orang-orang malnutrisi. Jadi kami mendapatkan kasus TB itu memang beragam bentuknya. Ada yang orang kelihatannya sehat tapi gemuk gitu, badannya berisi, tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, oh ternyata TB. Kalau digali lagi ternyata keluarganya ada yang TB. Nah, masyarakat itu menganggap bahwa TB itu penyakit keturunan. Ya, itu salah. Dan ada yang menganggap ini santet atau cekek gitu. Oh, itu salah gitu. Mitos ya. Mitos. Jadi hal yang harus kita perhatikan bersama bahwa TB ini penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Kalau orang beranggapan ini penyakit keturunan, akhirnya ada timbul stigma di masyarakat. Oh, takut saya. Oh, jadi akhirnya stigmanya negatif. Oh, saya tidak mau berteman dengan orang itu. Ini keturunannya kayak gini. Nah, padahal mungkin karena hidup dalam satu keluarga yang yes, ternyata penyakitnya ada di rumah itu dan belum selesai. betul. Baik. Betul. Padahal kalau kita itu bisa peduli dengan keluarga kita yang sakit TBC, itu kita bisa stop mata rantai itu gitu. Dan sekarang ada program dari pemerintah adalah terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, itu yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah. Ini untuk keluarga ya, bukan untuk yang sakit begitu. Yang kontak erat. Kalau terapi pencegahan itu untuk yang kontak erat. Kalau yang sakit, OAT namanya, obat anti tuberkulosis, dapat obat. Nah, makanya ini digalakkan sama masyarakat, sama pemerintah dengan menggandeng tokoh masyarakat, dengan menggandeng yayasan kemanusiaan yang peduli. Yang saya kenal ada Yabisa. Sekarang ada STPI, yang penanggulangan tuberkulosis ini ada, yang non-government organizer NGO yang baru. Dan kerjasama dengan kami juga, kemarin juga kami melakukan active case finding dan mini cohort dengan teman-teman STPI ini.
Jadi beberapa yayasan yayasan lembaga swadaya ya, ini masyarakat itu juga ada yang berkolaborasi dengan rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Muhammad Nur. Jadi memang karena rumah sakit kami jadi rujukan untuk TB di wilayah Madura, akhirnya kami pun turun-turun ke kabupaten-kabupaten yang memang sekarang lagi digalakan aktif case finding tersebut. Jadi Ya. kami kemarin ke Sampang, pernah juga ke Sumeneb, di Pamekasan juga kami petakan daerah-daerah yang memang banyak yang menderita sakit TB. Jadi lingkungannya kami pun periksa gitu, Hmm. orang-orang yang di sekitarnya. Ya alhamdulillah responnya baik gitu. Tinggal nanti tiap kabupaten itu berinovasi bagaimana semuanya di wilayahnya itu terlaksana program active case finding termasuk TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Baik. Nah, tapi kalau berbicara soal batuknya dulu nih, dokter ya. Kalau tadi durasinya 1 sampai 2 minggu, kemudian dengan gejala lainnya. Nah, tapi batuk memang lama nggak sih dok? Karena mohon maaf ya, kalau saya lihat gitu orang-orang yang sakit batuk susah memang sembuh di sebelum 1 minggu, pasti lebih dari itu dan walaupun itu sudah diobati. Nah, apakah semua kemudian dengan gejala itu yang tidak ada gejala lain itu harus diperiksakan atau seperti apa untuk mendeteksi dini apakah dia TB atau tidak? Nah, jadi ada yang sakit batuk. Batuk itu kan ada dua, Hmm, fisiologis ataupun patologis. ya. Fisiologis itu dalam hal mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu memang batuk orang normal. Hmm, Kalau dia kesedak, dia kan harus batuk. Terus kalau dia ada asap yang masuk, dia kan harus batuk kan itu. hmm, Ada yang batuk patologis. Batuk patologis salah satunya adalah batuk karena tuberkulosis. Nah, apakah semua batuk itu terus kita obati tuberkulosis? Belum tentu. Jadi kami kan tugasnya petugas adalah dari petugas itu akan mengadakan screening. Mulai dari batuk itu dia bergejala berdampak kemana aja. Apakah nafsu makannya turun atau berat badannya turun. Makanya 5 tanda-tanda cardinal sign itu tadi itu harus kalau harus menyertai untuk bisa kita menegakkan diagnosis dari anamnesis, dari pertanyaan. Belum hmm, lagi nanti dari pemeriksaan penunjang, ada foto ronsen, ada pemeriksaan tes cepat molekuler, di mana tes cepat molekuler ini hanya 2 jam kita butuhkan itu kita sudah bisa menentukan diagnosis pasien ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton atau mendengarkan siaran ini, jangan khawatir, tidak semua batuk kita diagnosis TB. Tidak usah hmm, takut, tidak usah khawatir, ya. langsung ke petugas kesehatan atau Fasiankes terdekat, periksakan diri Anda, karena nanti itu kita bisa mengetahui ini memang harus perlu dilakukan screening, kita harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, atau harus dilakukan pemeriksaan dahak. Kan kita juga tidak langsung menembak pasien itu langsung diobati, enggak. Ada tahapan-tahapan, ada alurnya, alur diagnosis itu ada. Seperti itu, Mbak Riri. Baik. Nah, berapa lama kemudian masyarakat ketika kena batuk harus memeriksakannya dokter? Yes. Kadang kita kan bisa nih apa pakai obat sendiri gitu ya yang biasa kita Jadi punya dan dibeli umum. kalau dalam waktu 1 minggu tidak selesai batuknya, Satu meskipun dia minggu sudah ya. minum obat, kami sarankan untuk ke puskesmas terdekat atau tenaga kesehatan. Karena nyanyian TB ini insya Allah selama di Indonesia seragam. Ada nyanyiannya ya, Dok? Bukan nyanyian, dalam artian pemeriksaannya, Iya, iya. apa yang kita temukan itu insya Allah sama semuanya. Baik. Jadi tidak perlu takut bahwa pemeriksa di puskesmas beda dengan diperiksa di rumah sakit. Nunggu periksa ke rumah sakit baru mau nunggu ke rumah sakit baru mau diperiksa gitu. Jangan. Di puskesmas pun juga sudah bisa kita lakukan pemeriksaan atau penegakan diagnosis. Kalau nanti dari puskesmas butuh pemeriksaan penunjang, biasanya diarahkan ke puskesmas. Jadi jangan khawatir dan jangan berasumsi sendiri, oh ini bukan TB, oh ini pasti TB nih. Sudah aku takut gitu, takut didiagnosis TB nanti aku akan dijauhkan dari masyarakat, dijauhi masyarakat atau teman-teman. Tidak, bahkan kalau yang saya sampaikan ke pasien TB itu, kalau Anda itu sudah mau berobat, Anda mau patuh berobat itu, Andalah pahlawan yang sebenarnya. Dengan Anda berobat, Anda sudah tidak menyebarkan TB gitu. Dan Anda bisa Hmm, menjadi duta TB, maksudnya dalam artian Anda bisa menyelamatkan keluarga paling ya, tidak gitu loh. Itu baik. yang kami sampaikan terus ke masyarakat untuk merubah stigma itu.
Nah, itu juga kami butuh bantuan dari media, dari semua, dari dinas-dinas yang terkait, stakeholder semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama itu yang paling penting, itu untuk bisa menyampaikan bahwasanya TB itu bukanlah stigma negatif gitu. Untuk rentang usia yang sering terkena TB dari data yang ada itu berapa dokter? Karena saya selama ini pribadi ya belum menjumpai yang anak-anak. Apakah bisa anak-anak juga terkena? Banyak kalau mencari data anak-anak itu banyak. Oh ya. Banyak. Bahkan ada yang TBC kebal obat, ada. Hmm. Di rumah sakit kami ada 2. Cuma kami tidak mengobati yang TBC resisten obat ini, biasanya kami rujuk ke Sutomo. Kalau yang TBC yang sensitif, kan ada 2 nih TBC sekarang nih. TBC kebal obat sama yang sensitif dengan obat TB. Kalau yang sensitif obat TB itu biasanya pengobatannya 6 bulan. Kalau yang kebal obat itu bisa sampai 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan gitu. Ada banyak data. Cuma yang spesifik dibicarakan adalah yang paling banyak menularnya adalah pada dewasa. Ya. Karena pergerakan manusia dewasa ini, orang-orang dewasa itu lebih banyak daripada bayi kan begitu. Kalau anak, bayi mungkin terbatas di lingkungan keluarganya. Baik. Nah, barangkali dokter juga bisa menggambarkan nih ke masyarakat sebagai pencerdasan juga ya, bukan hanya kepada yang sakit, tapi memang yang penting adalah keluarga. Karena itu yang akan mengingatkan, kata dokter tadi 6 bulan, ini bukan waktu yang singkat ya untuk menyembuhkannya. Nah, Ya, itu apa yang bisa diedukasi, pemeriksaan apa dari awal dan sebagainya, SOP yang sudah ada dokter? ya. Jadi pasien yang sudah tegak diagnosis TB, kami pasti akan minta keluarganya minimal 1 untuk mendampingi pada saat kami melakukan penyuluhan atau edukasi tentang obat. Karena obat TB ini memang butuh pendamping minum obat atau PMO. PMO yang paling dekat adalah atau pengawas minum obatnya itu adalah ya keluarganya sendiri, baik itu ibu, pasangannya, suami atau istri, Ya. ataupun bapak atau anak. Nah, mereka akan kami edukasi tentang cara minum obatnya, tentang efek samping dari obatnya, tentang lama minum obatnya, serta apa efek ke para keluarga yang ada di sekitarnya. Itu kami sampaikan. Dan kami sampaikan juga bahwa orang yang kontak erat ini dalam artian dia tinggal satu rumah, atau kalaupun dia tidak tinggal satu rumah, misal di tempat kerja dia berdiam diri kurang lebih 5-8 jam, bertemu terus, tatap muka ataupun interaksi, itu sudah termasuk kontak erat. Itu harus dilakukan screening. Screeningnya apa? Cukup kalau seumpama memang tidak ada gejala, bisa kita lakukan anamnesis. Kalau memang ada gejala, kita lakukan foto ronsen. Kalau tidak ada ke arah TBC, kita kasih obat terapi pencegahan tuberkulosis. Gitu. Kalau dia tidak ada, kalau dia ada gejala TB, ya kita harus obati TB seperti itu. Jadi orang yang di sekitarnya harus kita edukasi benar-benar sampai paham, sampai matang. Baru Baik. kita mulai pengobatan tuberkulosis pada pasien seperti itu. Nah, masuk ke pengobatannya nih dokter. Kemudian bagaimana untuk yang sudah positif TB? Yang positif TB akan kita obati dan akan kita tanya ini, Bapak, Ibu, coba ini nanti diobati daerah mana atau puskesmas mana atau vaskes mana yang terdekat dengan rumahnya Ibu atau Bapak si pasien. Misal nih, saya dekat di puskesmas A. Karena jauh dari vaskes kami atau rumah sakit kami, ya kami nanti kasihkan surat ke puskesmas A untuk mengobati pasien tersebut. Nah, di sana nanti dibuka paket obat ini. Ada paket obat itu selama 6 bulan untuk yang TB sensitif ya. Nanti Bapak si Fulan ini akan mendapatkan obat dari puskesmas A selama 6 bulan. Nanti tiap minggunya datang ke sana, nanti tiap bulan bisa datang ke sana bertahap. Setelah membaik ataupun ada keluhan yang tidak bisa diatasi di puskesmas, bisa dikonsulkan atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tidak harus ke rumah sakit Muhammad Nur. Ya. Misal pasien ini ada di wilayah kerja Sumeneb, silakan ke rumah sakit Sumeneb. Di situ ada spesialis paru juga. Misal dekat di rumah sakit Sampang, silakan ke rumah sakit Sampang. Intinya jangan pernah berhenti minum obat sendiri. Kadang ada pasien itu Merasa datang enakan gitu ya, nah, sudah ada datang jadi pasien, perkembangan.
pulang tiba-tiba jadi dokter gitu kan. Saya enak ini udah sembuh gitu ya. Waduh, ini diagnosis sendiri berarti. Nah, seperti itu Ya. yang tidak kita harapkan karena kalau sudah putus obat itu kambuhnya akan bisa lebih berat. Bahkan bisa jadi kebal obat gitu loh. Baik. Seperti itu. Nah, 6 bulan ini continue. Ketika tertinggal kemudian 1-2 hari, apakah harus mengulang dari awal lagi, Tidak, dokter? tidak. Oh, tidak. Kalaupun Lanjut cuma ya. tertinggal kurang dari 1 minggu, insya Allah tidak. Dia harus bertaubat gitu ya, minum lagi gitu. Nah, ini pendampingnya nih yang perlu untuk mengingatkan setiap hari ya. Betul, Kalau memang betul. rutin, apakah bisa sembuh total, dokter? Saya banyak pasien itu sembuh total, 70% lebih lah pasien itu bisa sembuh total. Yang meninggalkan bekas juga ada, tergantung sekarang imun masing-masing dan penyakit penyerta yang ada di pasien itu. Misal Meninggalkan pasien bekas itu maksudnya apa nih, dok? di paru-parunya kadang kelihatan Oh, bekasnya, bekas luka gitu ya. Bukan di hatinya tapi di paru-parunya biasanya. Yang tertinggal ada kebaca itu kalau di foto ronsen. Jadi ada pun juga yang pasien yang sehat atau muda, recovery-nya bagus, imunnya bagus, itu juga tidak meninggalkan bekas sama sekali. baik. Seperti itu. Berarti kedisiplinan untuk berobat ini penting ya. Kalau kata Betul. dokter setiap minggu harus kunjungan lagi ke puskesmas, patuhi gitu kalau memang Iya, ingin sembuh. Nah, betul. ternyata bisa sembuh total. Nah, ini juga gambaran kepada Anda pendengar, barangkali juga bisa berinteraksi langsung dengan Dr. Mukhlis, boleh lewat jalur telepon di 0328 662 317 ataupun 665 396. WhatsApp juga saya nantikan di 0811 334 5101. Dr. Mukhlis, nanti kita kembali setelah yang satu ini. Oke. Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb. Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda. Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb. .3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan Indonesia Sehat masih terus menemani Anda mendengar, dan saya juga masih terus bersama Dr. Mukhlis, spesialis paru. Dan dokter masih bersama saya? Masih. Baik, ini langsung saya baca live chat yang sudah masuk di YouTube RRI Sumeneb.net, dokter. Dari Wulanda Nivi, izin bertanya, andai di salah satu anggota keluarga ada yang positif TBC, harus bagaimana keluarga yang lain? Misal alat makan dipisah atau tindakan apa saja biar keluarga yang lain tetap aman? Bisa ditanggapi, dokter. Ya, ini pertanyaan yang paling sering muncul dan bagus sekali pertanyaannya.
terima kasih. Ini juga termasuk hal yang perlu juga disampaikan bahwasanya sakit TBC itu tidak perlu dikucilkan ya. Jadi nanti khawatirnya merasa dikucilkan atau bagaimana. Jadi yang perlu diperhatikan adalah memang kita kan tidak bisa mengendalikan kan orang batuk ataupun bersin pada saat dia makan ataupun pada saat kumpul. Ya. Jadi yang precaution infeksinya atau beberapa yang mitigasi resiko ya penularan itu menggunakan masker pada saat berkumpul, rajinlah cuci tangan, dan cukupkan ventilasi di rumah. Jadi udara itu bisa keluar masuk ataupun ada sinar matahari. Bahkan ada program di beberapa daerah itu yang memberikan sinar matahari masuk dengan pemberian genteng kaca itu. Itu penting juga. Nah, intinya penularan itu memang paling tinggi pada saat awal-awal pengobatan, pada saat awal diagnosis itu. 2-4 minggu ataupun 1 bulan lah, lebih dari 1 bulan setelah pengobatan biasanya penularannya itu tidak terlalu tinggi. Tapi tetap harus diperhatikan bahwasanya penularan yang paling banyak adalah melalui batuk ataupun batuk, bersin ataupun berbicara langsung, droplet. Ya, tidak perlu kita terlalu ekstrim. Tempat makannya dicuci, direbus, atau bahkan dibuang gitu ya. Itu sesuatu yang kalau penderita tuh melihat akan merasa terkucilkan. Iya. Jadi kita juga harus menjaga perasaannya karena dia juga sudah sakit, biasanya lebih peka ya, lebih sensitif. Oh, aku dikucilkan gitu. Enggak. Tapi yang terpenting adalah precaution-nya atau pencegahannya. Gimana caranya kita rajin cuci tangan. Kalaupun nanti ada screening dari puskesmas, enggak apa-apa, diterima. Karena itu satu langkah untuk buat kita mencegah penularan TB lebih lanjut. Kalau pasiennya ini sudah sembuh dan ternyata ada keluarga, naudzubillah ya, kalau ada keluarga yang sakit, ini nanti bisa menular lagi. Terus seperti itu di dalam satu lingkungan rumah. Kalau tidak semuanya di screening ataupun tidak diberantas dengan menggunakan TPT gitu loh. Jadi untuk keluarga yang tidak sakit TBC, lakukan screening, boleh screening mandiri bisa lihat apakah saya turun berat badannya ataukah saya ada keluhan batuk. Kalau sudah merasa seperti itu, langsung datang ke puskesmas. Tapi biasanya petugas puskesmas itu akan langsung mendatangi rumah yang sakit TBC untuk dilakukan screening. Nah, itu salah satu program dari pemerintah. Itu tolong jangan jangan di stigma negatif ya, jangan diusir. Nyampe langsung diusir, wah aku kayak didata jelek gitu, takut sama keluarga tetangga yang lain kalau didatangi sama petugas. Enggak, itu salah satu bukti bahwa pemerintah ini turun hadir untuk memberantas tuberkulosis. Jadi yang perlu dilakukan cukup itu, hindari penularan dengan cara pakai masker yang sakit. Kalaupun nanti ini rajin-rajin cuci tangan, tidak perlu yang ekstrim untuk cuci sampai direbus, cukup dengan air mengalir ataupun sabun, insya Allah itu sudah bebas dari kuman TB. Ya. Kalau masih awal-awal ya saran saya tidak apa-apa kalau mau dipisah tempat makannya, tempat minumnya tidak apa-apa. Tapi setelah 1 bulan ke depan itu mungkin sudah tidak terlalu tinggi penularannya. Asal higienisnya terjaga dan keluarga yang lain melakukan screening ataupun pengobatan terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu. Ya. Ada pendengar yang ingin bergabung lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811 3345 101. Halo. Selamat siang, Indonesia Sehat. Ya, terputus ya. Baik, saya coba baca WhatsApp yang sudah masuk. Ingin bertanya dokter dari Samsul di Saronggi. Mendengar kata 6 bulan ini sudah membosankan. Belum lagi obat pasti ada efek samping. Apa yang bisa dirasakan biar kita juga waspada sebagai keluarga untuk mendampingi dan memberikan semangat? Ya, ini kan berarti ada keluarga yang sakit ya berarti. Ya. Berarti Bapak ini sebagai pendamping minum obatnya. Ya itu tadi, salah satunya adalah higienisnya. Jadi Tidak perlu Bapak takut sebenarnya ya menjadi tidak perlu pendamping. takut. Tidak perlu takut asal Bapak pakai masker, ventilasinya bagus,
nutrisinya juga bagus, Bapak juga olahraga, tidak pola hidupnya sehat, selalu sering cuci tangan dan lakukan TPT, pengobatan TPT. Jika memang keluarga Bapak ini ada yang positif dari pemeriksaan bakterinya, positif TB, itu penularannya jauh lebih tinggi. Dan kalau sudah 1 bulan, tidak perlu takut lagi. Gitu, Pak. Baik. Efek sampingnya, dokter? Efek sampingnya banyak. Ya, memang Hmm. banyak. Tapi ada penanggulangannya. Banyak yang sakit yang berefek samping, banyak pula yang tidak berefek samping. Makanya ini Jadi perlu tidak juga sama ya antar orang tidak yang sama. sakit ya. Memang yang harus kita sampaikan efek samping dari beberapa obat itu memang mual karena ini kan antibiotik. Hmm. Satu tablet itu ada 4 antibiotik dan satu dari satu obat itu ada 4 antibiotik yang dicampur jadi satu. Dan biasanya pasien itu minumnya nggak cuma 1 tablet ini, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4, Kenapa tergantung berat berbeda? badannya. Oh, berat Ya, badan. tergantung Baik. berat badannya. Karena kalau berat badannya 70 kita kasih 2 tablet ya paling cuma sampai kerongkongan mungkin ya antibiotiknya. Iya, Jadi iya. tidak mencapai MIC kalau dalam istilah bakteri itu minimum inhibitory concentration gitu loh. Konsentrasi terendah yang bisa membunuh bakteri. Tidak bisa mencapai seperti itu ya akhirnya bisa jadi kebal obat. Makanya pengobatannya itu harus disesuaikan dengan berat badan. Ya Iya. efek samping akan Mual ada tadi ya. di seperti mual, itu biasanya pada fase-fase awal aja. Kalau setelahnya biasanya nafsu makannya tambah gitu nanti kalau sudah balik. Bahkan ada yang sudah pernah berobat awal datang itu kurus. Nah, nanti sudah bulan kedua biasanya kan kontrol. Kontrol tiap bulan itu mulai bertambah berat badannya. Banyak kok yang sembuh. Jadi ya jangan berpikir ya memang 6 bulan waktu yang lama. Tapi untuk masa depan kesehatannya ya itu saya rasa sangat worth it lah kita teratur minum obat. Nanti diselingi dengan vitamin. Jika memang ada keluhan, datang ke Fasiankes, jangan berhenti sendiri. Seperti itu. Baik. Hanya di mual ya efek sampingnya ya, tapi tidak ngaruh dengan Ada kulit. ada juga gatal, ada Ah, kesemutan, ada beberapa memang obat-obatan tuh paling paling sering ya memang mual sampai ada yang ya mungkin kalau kita sampaikan di sini nanti takut gitu pasien itu ya. Tapi itu ya tapi perlu ya dicerdaskan ya biar karena ya masing-masing berbeda. jarang terjadi Jarang pada terjadi. pasien. Nanti kita edukasi Baik. karena masing-masing orang tuh beda-beda. Iya. Ada yang sakit bukan sakit ya. Saya gatal-gatal dok minum obat ya ini nanti kasih obat pendamping. Ada tips pencegahannya, ya makanannya juga yang perlu yang higienis, ada yang perlu makanan proteinnya yang tinggi, ada yang harus rendah protein pada pasien-pasien yang alergi gitu. Jadi beberapa tuh ada ininya, triksnya gitu ya, ada Iya. ya agak tricky memang pengobatan TB itu individual memang, Iya. individual base. Jadi nggak bisa kita samaratakan nanti mual, nyeri perut, semuanya pasti akan seperti itu. Enggak. Masing-masing ada. Bahkan ada yang minum enggak ada masalah apa-apa gitu. Baik. Gitu. Ada pendengar yang bergabung? Halo. Indonesia Sehat, selamat siang. Coba kembali 662317 dan 665396. Selamat siang. Baik, kembali terputus ya. Ini dokter tidak sedikit juga kayak kalau kita sehat ya punya komunitas, tapi yang sakit pun ternyata ada loh dok yang saling curhat sesama yang sakit gitu. Ada. Kalau kata Ada. dokter itu tadi ini sebagai bentuk menyemangati begitu ya. Atau juga bukan berarti kemudian pengobatan loh kok nggak sama nih yang kamu ini yang saya gini gitu. Reaksinya juga berbeda. Nah ini perlu pencerdasan juga ya untuk keluarga bahwa memang tidak sama. Kata dokter tadi privacy private ya tetap sama pribadi gitu ya, Individual, iya. individual. Baik, nah dari ini semua dokter kemudian apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana, untuk masyarakat, apalagi sudah darurat TB nggak sih Indonesia nih dokter? Oh ya, darurat TB. Bahkan dulu Prof. Erlina Burhan itu kalau bisa TB ini di-COVID-kan gitu ya, maksudnya beritanya tuh digemborkan seperti COVID, di mana semua orang mulai dari hulu sampai hilir bicaranya tentang COVID itu tahu gitu. Tahu pengobatannya, tahu penularannya, tahu resikonya Ya. gitu. TB
ini karena memang masa inkubasinya atau masa seorang itu terkena sampai sakitnya itu lama, tidak seperti virus, akhirnya orang itu abai. Banyak yang, enggak, paling cuma batuk biasa, enggak. Nah, pesan saya adalah, jangan menunggu sampai batuk itu lebih lama lagi dan ibu atau bapak atau pendengar itu merasakan gejala yang lebih berat dari cuma batuk. Ada demam yang pada malam hari sampai berkeringat dingin, demam sumber, itu segeralah berobat, segeralah melakukan aktif screening gitu ya. Kalau ada keluarga yang sakit TBC jangan dikucilkan, disupport. Karena itu TB kalau tidak kita obati itu akan berdampak ke kita juga gitu, Iya. ke orang sekitarnya. Gimana kita menghindari TB sedangkan sumbernya nggak kita support untuk berobat gitu ya. Kita support orang yang sakit TBC itu untuk berobat sampai sembuh. Jangan malah dikucilkan gitu ya. Itu aja sih, Baik. menghindarkan stigma negatif. Kalau stigma negatif tentang TB ini sudah ada di masyarakat, insya Allah banyak yang mau berobat. Baik, terima kasih kebersamaannya dokter. Berikut juga Ya, informasi dan sama-sama. waktunya bersama Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumeneb. Barangkali kita bisa bahas juga lebih banyak lain waktu ya dokter. Selamat Siap. melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan juga pemirsa Indonesia Sehat. Untuk hari ini kita telah banyak berbincang dengan Dr. Mukhlis. Eh, Tentu jika Anda orang yang terdekat mengalami gejala tuberkulosis, segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk memeriksakan dahak dan ronsen dada begitu ya. Pengobatan TB yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang kesembuhan secara total. Saya Ririn Rizkyanti, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumeneb.